Selamat datang di channel Mbah Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Video kali ini saya dedikasikan untuk mahasiswa saya di STIMIK Muhammadiyah Jakarta, karena dalam kondisi kuliah daring ini, khususnya untuk perkuliahan praktikum, itu sangat tidak cukup ya dengan menggunakan secara daring. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah, saya buat video ini di dalam video YouTube. Bagi mahasiswa-mahasiswa saya, silakan nanti ditonton. Nanti setiap perkuliahan akan diupload. Bagi pengunjung yang bukan bagian dari mahasiswa saya, bila berminat untuk kuliah di STIMIK Muhammadiyah Jakarta, silakan kunjungi websitenya ataupun kunjungi website kita di pmb.stimikmj.ac.id, atau nanti akan saya sertakan di deskripsi link untuk PMB-nya ataupun kontak person untuk marketing kita. Oke, kembali ke materi untuk video kali ini, yaitu untuk membahas pada pertemuan pertama kemarin di psikologi pada hari Kamis tanggal 11 bulan 6 2020, yang dimana saya sudah menyertakan untuk Zoom, namun banyak mahasiswa yang telat masuk sehingga ketinggalan informasinya, ketinggalan materi. Untuk mengulangi mata kuliah pada pertemuan pertama, yaitu pertama kita membutuhkan VirtualBox untuk install OS-nya, karena kita untuk praktikum Linux kita pakai VirtualBox saja. Karena kalau harus diinstal ke OS langsung, itu dikhawatirkan kalau salah dalam langkah maka terjadi error, sehingga dual bootnya bisa jadi juga error dan membuat kehilangan data dan sebagainya. Dan untuk menghindari itu maka kita menggunakan VirtualBox. Nah, selanjutnya setelah VirtualBox di-download, nanti di-download ISO-nya atau image filenya untuk Ubuntu desktop. Karena kita yang pertama ini kita praktek menggunakan desktop dulu. Pertemuan selanjutnya mungkin kita akan pakai server, yaitu Ubuntu server ataupun CentOS server. Kita akan belajar bagaimana memanajemen server sehingga bisa dipakai untuk upload web gitu, tapi secara lokal. Oke, kita yang pertama kali yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa yaitu VirtualBox-nya. Di sini sudah saya sertakan URL-nya, tinggal diklik. Nah, contohnya ini halaman VirtualBox-nya. Di sini banyak link yang harus di-download. Tapi mana yang akan di-download? Yaitu pada bagian pertama ini. Ini adalah VirtualBox versi terbaru 6.1.10. Nah, di-download sesuai OS teman-teman. Kalau OS teman-teman menggunakan Windows, maka pilih Windows Host. Dan OS yang lainnya silahkan. Setelah di-download ini, teman-teman juga bisa men-setting VirtualBox itu menggunakan extension packs ya. Ini di-download juga. Nanti saya praktekkan bagaimana menginstal extensionnya ini. Oke, jadi yang pertama di-download dulu aplikasi VirtualBox-nya, kemudian extensionnya. Sini saya sudah sediakan VirtualBox-nya yang sudah saya download, walaupun saya sudah install sendiri. Saya sudah punya VirtualBox, yaitu versi ke 6.0, yang terbaru 6.1. Ini saya praktekkan aja, saya install, supaya teman-teman yang baru pertama kali mau memakai VirtualBox bisa menggunakannya. Jadi untuk cara installnya sangat mudah, tinggal next saja. Klik next, kemudian next lagi. Ini biarkan contreng, next, dan kemudian yes. Kemudian install. Oke, kemudian ketik yes, klik yes.
kemudian retry. Oh, tidak bisa karena coba exit. Oh, ternyata tidak bisa langsung double karena sudah ada install. Tapi kalau saya uninstall, maka OS yang saya sudah install ini bisa jadi hilang. Jadi cara install VirtualBox-nya seperti itu aja, nggak ribet, cuma di next saja. Nah, nanti ditunggu sampai selesai. Ini gagal karena sudah ada OS-nya, sudah ada VirtualBox saya yang terinstall. Tapi kalau saya uninstall ini sayang gitu karena sudah ada OS-nya. Jadi teman-teman yang belum install, cara installnya seperti itu untuk VirtualBox. Atas itu ada berkas, kemudian pilih preference, nah, kemudian pilih menu ekstensi. Di sini saya sudah install, saya hapus saja dulu. Nah, untuk menambahkan ekstensi tinggal klik aja foldernya, folder tambah ini sebelah kanan, diklik, kemudian cari ekstensinya. Kemudian ekstensinya harus sesuai dengan versinya, yaitu 6.0. Setelah itu klik install. Ini disetujui. Oke, berhasil. Klik OK, kemudian OK. Nah, ini saya remove dulu. Oke, selanjutnya setelah install VirtualBox, teman-teman download OS-nya. OS Ubuntu desktop versi 16, 18 ataupun 20. Di sini saya sertakan URL untuk Ubuntu 16.0.04. Bagi penonton video ini yang bukan mahasiswa saya, ini linknya akan saya sertakan di deskripsi supaya bisa ikut perkuliahan ini juga secara online, walaupun bukan mahasiswa STEMIK Muhammadiyah Jakarta, karena video ini di-open untuk publik. Oke, setelah dibuka URL untuk Windows Ubuntu-nya, yaitu versi 16, scroll ke bagian bawah, cari Ubuntu 16, yaitu desktop, kemudian sesuai dengan bitnya ya, bit yang akan digunakan. Dan yang pilih adalah titik ISO seperti ini. Nih, yang dipilih adalah .iso, bukan yang ada torrent atau zip, ini bukan. Pilihnya adalah .iso langsung, supaya langsung terdownload ISO-nya. Nah, ini untuk yang versi 64. Kemudian yang ini versi 32. Nah, ini ada penjelasannya. Sebelah kanan, desktop image for 32 bit. Nah, kemudian yang atas untuk 64 bit. Jadi di-download yang bagian ini atau yang ini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Setelah di-download, baru kembali ke VirtualBox-nya. Selanjutnya, kita akan membuat langkah-langkah bagaimana menginstal Linux pada VirtualBox. Yang pertama kali, teman-teman harus buat wadahnya, yaitu wadah PC-nya. Klik baru atau new. Namanya ini sesuai nama teman-teman, yaitu nama _kampus _NIM-nya. Misalnya, karena ini sekalian untuk tugas pertemuan kedua, yaitu langkah-langkah ini teman-teman screenshot kemudian dibuat
narasinya di dalam bentuk makalah sebagai tutorial install Linux desktop pada VirtualBox. Nah, misalnya ini saya masukkan nama Fandika_Septa misalnya kampus Ciracas NIM-nya misalnya 163001. Kemudian folder mesin ini letakkan jangan di disk C, karena di disk C itu kalau kita install ulang maka hilang datanya gitu. Jadi install di disk lain seandainya punya disk yang lain. Tapi kalau memang cuma disk C di laptop teman-teman atau komputer teman-teman semua, biarkan saja. Tapi kalau ada opsi lain yaitu di disk D atau disk F dan sebagainya, maka pindahkan. Ini saya pindahkan ke folder lainnya. Kemudian saya pilih di folder disk D saya, virtual misalnya. Kemudian saya pilih select folder. Selanjutnya untuk tipenya kita pilih Linux. Versinya kita cari Ubuntu yang 64 karena saya sudah download yang 64 bit. Kalau sudah setting seperti ini, teman-teman klik lanjut. Nah, untuk RAM-nya bisa pakai defaultnya seperti ini, 1 GB bisa ditambahkan. Tergantung RAM asli komputer teman-teman, supaya tidak nge-lag gitu. Kalau memang RAM-nya besar, seperti saya RAM-nya 24 GB, saya bisa ambil 4 GB atau 2 GB ini. Tapi kalau RAM teman-teman cuma 4 GB ataupun 2 GB, biarkan alami aja 1 GB untuk RAM-nya. Ini saya naikkan aja jadi 3 GB supaya tidak lemot dalam installnya. Selanjutnya diklik lanjut. Kemudian ini klik aja langsung buat. Ini tetap VDI. Klik lagi lanjut. Ini biarkan secara dinamik. Lanjut lagi. Kemudian ini untuk size-nya dibuat aja 100 GB. Kemudian klik buat. Nah, setelah ada wadahnya, baru teman-teman bisa install OS-nya. Secara install tinggal klik aja mulai. Nah, muncul permintaan untuk ISO-nya ya, OS-nya. Tinggal diklik ini foldernya untuk pencarian. Selanjutnya cari OS-nya. Di sini langsung muncul OS saya, desktop. Kemudian saya pilih Ubuntu 16.04.3 desktop AMD 64 ISO yang sudah terdownload sebelumnya. Kemudian klik open. Selanjutnya klik mulai. Oke, Ubuntu-nya mulai muncul. Untuk instalasi teman-teman harus sabar karena untuk kecepatan dan compatibility-nya tergantung laptopnya gitu ya, ataupun PC-nya. Kalau memang PC-nya tidak sanggup sampai install nanti tidak apa-apa, yang penting teman-teman tahu langkah-langkah dalam instalasinya. Oke, muncul welcome dari Ubuntu-nya.
Ini biarkan Inggris, atau juga bisa pilih bahasa Indonesia kalau ada, kalau tersedia. Bahasa Indonesianya tidak ada, ada di bagian atas. Ini kalau pilih bahasa Indonesia nanti ini berubah, instruksinya berubah jadi bahasa Indonesia. Ini saya biarkan bahasa Inggris saja. Kemudian pilihannya pilih install Ubuntu. Kalau try ini untuk mencoba. Biasanya kalau kita install secara langsung di OS laptop tanpa VirtualBox, kita pertama kali try dulu supaya mengecek apakah laptop kita support arsitektur hardware-nya dengan OS Linux atau tidak gitu. Jadi di try dulu. Nah, karena kita pakai VirtualBox, sudah pasti harusnya cocok, maka kita langsung klik aja install Ubuntu. Ini bisa dicontreng untuk download update-nya, contreng aja. Ini install yang lainnya supaya bisa langsung menggunakan WiFi. Klik. Nah, karena kadang-kadang Linux itu untuk WiFi aja kita harus install secara manual gitu. Jadi lebih baik pada di awalnya diklik install aja supaya bisa terinstall software-software di luar bawaan OS-nya gitu. Selanjutnya klik continue. Ini pilih eras saja supaya langsung di eras semuanya langsung terinstall. Kemudian klik install now. Kemudian klik continue. Ini time-nya biarkan Jakarta, kemudian klik continue. Kalau misalnya yang muncul tidak Jakarta, maka teman-teman cari wilayahnya, wilayah Jakarta. Ini biarkan US dan US juga, kemudian klik continue. Terlalu kecil. Kembali lagi, berarti tadi yang terklik back. Ini klik continue. Ini misalnya teman-teman nggak kelihatan seperti ini, tadi digeser aja, klik drag geser supaya kelihatan continue. Selanjutnya masukkan nama kita untuk komputernya. Misalnya saya masukkan Frandika. Komputer name-nya saya kosongkan jadi Frandika aja. Nickname-nya Frandika, untuk passwordnya misalnya masukkan yang mudah aja karena kita praktikum saja di VirtualBox. Masukkan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini biarkan required. Kemudian continue.
Oke, OS-nya sudah selesai terinstall, tinggal kita restart. Kalau muncul error seperti ini, dibiarkan saja. Kalau masih tidak hilang, kita masukkan aja misalnya exit atau Ctrl C. Jadi kalau error seperti tadi dan tidak hilang, dimasukkan exit atau Ctrl C. Nah, seperti ini dia jalan lagi. Oke, masuk ke Ubuntu-nya. Jadi kalau muncul error seperti itu dan tidak jalan-jalan, tekan aja Ctrl C supaya dia exit otomatis. Oke, sudah masuk ke Ubuntu-nya. Kita masukkan password tadi 1 2 3 4 5 6, enter. Oke, Ubuntu kita sudah berhasil diinstal. Untuk materi cara install VirtualBox dan OS Ubuntu-nya sudah selesai. Jangan lupa di subscribe dulu supaya nanti dan diaktifkan loncengnya supaya nanti kalau ada update lagi untuk materi selanjutnya sudah mendapatkan notifikasi langsung ataupun nanti akan saya informasikan melalui psikologinya. Itu. Bila ada pertanyaan silakan komentar ataupun langsung WhatsApp saja. Sekian dan terima kasih.